Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Sword Generation. Pagi hari ini sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami mempersiapkan hati kami buat kami mendengar sharing kebenaran firman Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan buat hidup kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini sharing firman Tuhannya saya beri judul Tinggallah di dalam aku. Nah, ayat firman Tuhannya itu terambil dalam Yohanes 15 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam firman Tuhan yang sangat sering mungkin kita sering dengar ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya dalam hidup ini semua itu pilihan kita. Apakah kita mau tinggal di dalam Tuhan atau kita tinggal di luar Tuhan? Kenapa? Karena yang saya percaya adalah gini, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita tuh merasa ya, saya pribadi kadang merasakan gini, sometimes kadang-kadang tuh kita merasa, oh saya bisa nih melakukan ini, melakukan itu, ya kan? Banyak hal yang saya bisa, karena kenapa? Oh saya udah biasa melakukan ini, saya udah biasa melakukan pekerjaan ini dan itu. Di sisi lain adalah kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita nggak mau tinggal di dalam Tuhan lagi, karena kenapa? Karena kita udah merasa bisa. Tapi firman Tuhan jelas katakan bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan bahkan kita nggak bisa berbuah. Jadi, example, saya mau kasih contoh tentang berdoa. Minggu lalu Pak Gembala kan memberikan khotbah tentang setiap orang itu bisa berdoa. Ya. Misalkan dia punya rutinitas, bangun tidur dia berdoa, sebelum tidur dia juga berdoa, terus sebelum aktivitas kerja dia berdoa juga, ya kan? Setelah pulang mau tidur lagi, mau makan, dia selalu berdoa. Tapi ada bedanya ketika seseorang itu melakukan doa itu beda dengan rutinitas. Ada orang-orang yang melakukan doa karena rutinitas. Tapi kalau Pak Gembala memberitahukan kita bahwa berdoa itu harus dari hati. Artinya apa? Di luar dari apa yang namanya rutinitas. Doa itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Berdoa karena kita butuh Tuhan, berdoa karena memang kita perlu Tuhan. Jadi kenapa firman Tuhan katakan di sini, tinggallah di dalam aku. Karena kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Sama, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan segala sesuatu, yang kita harus percaya adalah kita berharap dan bersandar sama Tuhan. Sehingga apa? Apapun yang hasil dari setelah kita lakukan dan pekerjaan itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa kasih buat kita. Sekali lagi saya mau bilang sama kita pagi hari ini adalah tinggallah di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus ada ketenangan hidup kita. Di situ ada jawaban setiap doa-doa kita. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kebiasaan kita atau karena itu rutinitas. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu pagi hari ini adalah mari kita tinggal di dalam Kristus. Karena kenapa? Karena di dalam Kristus di situ kita akan berbuah. Berbuah banyak dan menjadi berkat buat orang lain. Biarlah pagi hari ini renungan yang singkat ini memberikan kita satu hal yang baru, memberikan kita satu penguatan yang baru bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, kita harus tetap percaya dan kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan yang indah buat hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami, memberitahukan kami bahwa di luar Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Justru hanya di dalam Tuhan kami bisa berbuah, kami bisa berdampak buat orang lain. Biarlah Tuhan firman-Mu ini memberikan kami kekuatan dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Siapapun kami, apapun kami mau belajar, berserah, dan kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Biar apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.